Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Kita mau satukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, memuliakan nama Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, ada di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan muji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Syukur Tuhan.
bersorak, kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, kami mau bersorak bagimu, kami mau sembahmu. Haleluya, syukur. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kami memuliakan nama-Mu. Saatnya ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, lawat hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Tema di bulan April daripada MCC adalah Kristus sebagai penebus. Dan kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai Kristus adalah penebus. Kita akan buka dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Dituliskan di sana demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelum saya membahas ayat-ayat ini, ada satu pertanyaan yang saya mau lontarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah berapa lamakah Bapak Ibu Saudara memeluk agama atau kepercayaan Kristen? Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara memeluk agama Kristen? Sudah berapa lama dalam hidup kita memilih untuk beragama Kristen? Setiap orang bisa memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang berkata dari lahir karena orang tuanya adalah orang Kristen. Ada yang mungkin di pertengahan perjalanan kehidupannya, mungkin ketika usia belasan tahun, atau mungkin ketika usia 20-an atau mungkin 30-an tahun, akhirnya memutuskan untuk beragama Kristen. Tapi kalau pertanyaannya sedikit dirubah, sudah berapa lama kita Kristen? Dua pertanyaan ini sepertinya sama, tetapi sebenarnya berbeda. Karena pertanyaan yang pertama berbicara mengenai agama yang kita anut, yaitu agama Kristen. Tetapi pertanyaan kedua yang berbunyi sudah berapa lama kita Kristen, ini berbicara mengenai jalan hidup kita. Ada orang yang beragama Kristen, memeluk agama Kristen, KTP-nya Kristen, tapi jalan hidupnya belum Kristen. Apa yang membedakan? Yang pertama, kalau hanya beragama, hanya sekedar tahu tapi tidak paham. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mengikuti kekristenan sebagai jalan hidup, memahami apa itu kekristenan, memahami apa itu pengikut Kristus. Yang kedua, yang membedakan antara beragama Kristen dan menjadi Kristen adalah kalau hanya sekedar beragama, kita percaya kepada Kristus, tapi yang menjalani jalan hidup sebagai orang Kristen adalah mereka yang tidak hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan kehidupan mereka kepada Kristus. Tidak hanya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menyerahkan seluruh aspek kehidupannya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kalau hanya beragama, kita bisa saja hanya sekedar mengaku, tapi tidak melakukan. Tapi kalau kita memilih Kristen sebagai jalan hidup kita, maka kita tidak cukup hanya mengaku, tapi kita harus melakukan.
Tidak hanya sekedar mengaku bahwa apa yang Tuhan firmankan sebuah kebenaran, tapi kita harus melakukan firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, bagaimana kita harus menyikapi ini semua? Dari ayat yang kita baca tadi, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yang sudah kita baca tadi, apa yang harus kita lakukan? Kebenaran apa yang bisa kita peroleh? Yang membuat kita harus bisa memahami apakah kita hanya sekedar menjadi orang yang beragama Kristen atau kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan sebagaimana seorang Kristen, pengikut Kristus. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kita diselamatkan oleh iman. Inilah kasih karunia. Jangan hanya sekedar tahu Alkitab, tahu ayat, tahu firman, tapi kita harus memahami dengan benar. Kekristenan itu bukan sekedar agama, Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus mengimani, kita meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bahwa kita sungguh-sungguh mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya karena iman kepada Kristus sajalah kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena sikap hidup kita. Kita berusaha menjaga kehidupan kita sebaik mungkin supaya kita memperoleh tiket masuk surga. Tidak demikian. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa Kristus bahkan rela mati ketika manusia masih berdosa. Artinya tiket keselamatan diberikan kepada Tuhan bahkan ketika manusia tidak pantas untuk diselamatkan. Sehingga kita harus menyadari betul bahwa kekristenan bukanlah mencapai kerajaan surga dengan cara berbuat baik, tetapi oleh karena iman percaya kepada Kristus Yesus. Itulah kasih karunia. Yang kedua, keselamatan ialah pemberian dari Tuhan. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri atas itu semua. Jangan kita merasa hebat, karena Tuhanlah yang memampukan kita. Jangan kita merasa baik. Kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus menjadi pribadi yang baik. Tapi jangan pernah merasa baik, karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk berbuat baik. Jangan merasa suci. Kita harus mengejar kesucian karena kesucian adalah sifat daripada Tuhan. Kita harus menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus dalam hal karakter. Kita harus mengejar kesucian hidup, kekudusan hidup. Tapi jangan pernah merasa suci, jangan pernah merasa kudus. Biarlah kita betul-betul menghidupi kekudusan tanpa kita merasa bahwa kita seorang pribadi yang sok suci, yang sok kudus. Karena kita diselamatkan semata-mata hanya karena kita diperkenan oleh Bapa. Kita diselamatkan hanya karena Kristus yang sudah rela mati bagi kita di kayu salib. Dan itu semua Tuhan yang kerjakan. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga tidak pantas untuk kita memegahkan diri atasnya. Dan yang terakhir dari ayat tadi yang kita baca, mari kita menghidupi hidup yang baik, yang Allah sudah persiapkan. Kalau kita menjadi yang Kristen, ya mari kita sungguh-sungguh tunjukkan kekristenan kita. Yang bukan sekedar agama saja, tapi sebagai sebuah jalan hidup. Bahwa saya sebagai seorang pengikut Kristus, saya harus memiliki sikap hidup yang serupa seperti Kristus. Kristus mengasihi, saya pun harus mengasihi. Kristus mengampuni, saya harus mengampuni. Kristus memberkati, saya harus memberkati. Mari kita menjadi pribadi yang serupa dengan apa yang Kristus lakukan. Sehingga ketika kita terjun dalam dunia ini, ketika kita berjumpa dengan orang-orang di luar sana, mereka boleh melihat pribadi Kristus nyata melalui pribadi kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita tutur katakan, yang kita perkatakan, dan apa yang kita perbuat, biarlah itu semua mencerminkan Kristus. Sehingga mari, lewat ayat yang kita baca tadi, Efesus 2, ayat 8 sampai dengan 10, mari pahami betul bahwa keselamatan kita hanya oleh karena iman percaya. Yang kedua, jangan sombong karena ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang mau rela mati di kayu salib demi menebus ganti kita yang semestinya tergantung di kayu salib. Dan yang ketiga, mari kita menghidupi hidup yang baik yang Allah telah rencanakan sebelumnya dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baik, memberkati banyak orang, menjadi penyalur berkat. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh bisa merespon firman Tuhan ini dengan mempraktekannya. Menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus,
menjadi pribadi yang tidak sombong, tidak berani memegahkan diri karena sadar betul bahwa ini semua hanya pemberian Tuhan, dan terus menjadi pribadi yang baik, menampilkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menjadi berkat untuk setiap kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami ini diselamatkan hanya oleh karena iman percaya kepada Kristus. Itulah kasih karunia. Dan kami sungguh-sungguh biarlah terus sadar untuk tidak berani sombong di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kami bisa lakukan adalah pemberian Tuhan. Keselamatan kami pun bahkan itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami juga terus menjadi pribadi yang baik. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik. Supaya pribadi Kristus dinyatakan lewat kehidupan kami. Biarlah firman ini termaterai dalam hati kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan hatinya Tuhan. Setiap pribadi yang kami jumpai, mereka boleh berjumpa dengan Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya saya akan sampaikan kegiatan MCC selama sepekan. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore akan diadakan latihan tamborin. Kemudian yang kedua, setiap hari Kamis pukul 7 malam akan diadakan latihan musik. Kemudian yang ketiga, setiap hari Jumat pukul 6 sore akan diadakan menara doa kota yang bertempat di Hotel Haris lantai 16. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore akan diadakan ibadah kaum muda remaja. Dan yang terakhir, setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu, dan di sore harinya pukul 5 sore akan diadakan ibadah raya MCC. Demikian informasi sepekan MCC. Mari kita tutup dalam doa untuk selamat pagi Bapa di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, semakin menumbuhkan iman kami di dalam Tuhan. Kami serahkan Bapa setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini ke tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.